Presiden Prabowo mengundang seluruh anggota Timnas Indonesia ke kediaman pribadinya. Rumah pemotongan hewan Mambal di Bali kewalahan melayani permintaan jasa potong hewan kurban. Seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan Musdalifah. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto mengundang skuad Garuda untuk datang ke kediamannya di Kertanegara 4 usai taklukan Cina. Ketum PSSI Erick Thohir, pelatih kepala bersama staf lengkap dengan jajaran pemain diajak makan siang bersama. Rombongan bus Timnas Indonesia nampak tiba di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Terlihat Ketua PSSI Erick Thohir ikut mendampingi anak asuh Patrick Kluivert. Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang seluruh skuad Garuda ke kediamannya untuk menikmati jamuan santap siang usai Timnas Indonesia menang melawan Timnas Tiongkok Kamis malam. Erick Thohir mengatakan para pemain diberi suntikan motivasi untuk laga lanjutan melawan Timnas Jepang, sekaligus apresiasi karena berhasil lolos ke round keempat Piala Dunia Zona Asia oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Bapak Presiden apresiasi itu, dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal ya. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus. Indonesia masih akan bertarung melawan Jepang 10 Juni mendatang dan sudah dipastikan lolos ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia setelah menang melawan Cina serta Bahrain yang dilumat 2-0 oleh Arab di grup C. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menerima para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan ini digelar sehari setelah kemenangan Timnas atas Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto menerima langsung kedatangan para pemain, pelatih, dan ofisial Tim Nasional Sepak Bola Indonesia di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Jumat siang 6 Juni 2025. Pertemuan ini digelar sehari setelah kemenangan penting Timnas atas Republik Rakyat Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan undangan ke kediaman pribadi Presiden merupakan bentuk apresiasi yang mendalam atas perjuangan para pemain. Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, rombongan Timnas menikmati makan siang bersama Presiden di meja yang sama. Pertemuan tersebut tak hanya menyuntikkan semangat jelang laga berikutnya, namun juga mempererat ikatan emosional antara Presiden Prabowo dan tim nasional. Di tengah kebersamaan itu, semangat merah putih terlihat semakin membara di dada para pemain yang siap mengharumkan nama bangsa. Tadi Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua. Dan tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, suasana penuh kehangatan dan keakraban tercipta saat Presiden RI Prabowo Subianto menjamu para pemain Timnas Indonesia. Dalam momen santai tersebut, 2 pemain Timnas, Nadeo Argawinata dan Marcelino Ferdinand, menyanyikan lagu Tak Ingin Sendiri yang disebut-sebut sebagai lagu favorit Presiden Prabowo Subianto. Acara ini digelar dalam acara makan siang bersama di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan Timnas Indonesia atas Cina dengan skor 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung sehari sebelumnya.
Dalam momen santai tersebut, dua pemain timnas Nadeo Argawinata dan Marcelino Ferdinand tampil mengejutkan dengan menyanyikan lagu Tak Ingin Sendiri yang disebut-sebut sebagai lagu favorit Presiden Prabowo. Dengan mengenakan seragam resmi timnas berwarna merah, keduanya tampak percaya diri dan kompak saat bernyanyi di depan tamu undangan. Riuh tepuk tangan dan sorakan meramaikan suasana saat mereka mengajak seluruh hadirin bernyanyi bersama, termasuk Presiden Prabowo yang terlihat menikmati penampilan mereka dan turut bernyanyi. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang duduk di samping Prabowo. Penampilan Nadeo dan Marcelino pun diiringi band The Garudas yang mengisi acara makan siang tersebut. Para pemain dan ofisial timnas hadir kompak dengan busana merah, menciptakan kesan serasi dan semangat kebersamaan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa ingin menyaksikan langsung laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Puluhan supporter ditahan karena menggunakan ID card media palsu. Kartu tanda pengenal wartawan yang dijual seharga Rp450 hingga Rp550.000 yang dibeli dari seseorang melalui media sosial. Niat puluhan supporter memberikan semangat kepada timnas Indonesia yang bertanding melawan Cina di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat harus kandas lantaran gagal memasuki area stadion. Mereka tak dapat menyaksikan langsung laga fantastis tersebut karena tertangkap basah jika kartu tanda pengenal wartawan sebagai akses masuk ternyata palsu. ID media palsu dengan modus melakukan peliputan itu mereka beli dari seseorang melalui media sosial Facebook seharga Rp450.000 hingga Rp550.000. Berlaga sebagai seorang wartawan, para korban penipuan ini kemudian diarahkan pelaku untuk masuk melalui pintu khusus media. Namun sayang langkah mereka terhenti setelah petugas keamanan curiga dengan nama media yang terdengar asing dan tak ada dalam daftar. Sejumlah korban penipuan mengaku terpaksa membeli ID media palsu karena cukup kesulitan mendapatkan tiket resmi yang dijual online. Di awalnya dia bilang dia ada slotnya 500, jadi banyak banget itu. Jadi bukan tiket ya? Iya, ID ya? ID card. ID card ya? Iya benar. Lu berapa bayar? Gue bayarnya 450 bang. 450? 450. Iya. Lebih dari 60 supporter dikabarkan menjadi korban penipuan kartu tanda pengenal wartawan palsu. Mereka kemudian didata oleh petugas security untuk nantinya memberikan keterangan di kantor polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, pimpinan DPR Dasko bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja menerima kunjungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan pensiunan di PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Kunjungan tersebut dalam rangka mendengarkan aspirasi dari Serikat Pekerja terhadap berbagai permasalahan di PT Pos Indonesia. Pimpinan DPR bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja menggelar rapat sekaligus mendengarkan aspirasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan pensiunan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut KSPI mengajukan dua persoalan, yakni dihapuskannya tunjangan bagi pensiun dan penghapusan sistem kemitraan di Pos Indonesia yang dinilai melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti yang diajukan oleh KSPI dengan melakukan koordinasi langsung bersama BUMN dan antara serta direksi PT Pos Indonesia. Barusan kami dari Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR mengadakan rapat mendengar aspirasi dari Serikat Pekerja PT Pos Indonesia yang memberikan atau menyuarakan aspirasi terhadap permasalahan yang sudah lama timbul di PT Pos Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal berharap DPR bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan surat rekomendasi mengenai dicabutnya surat direksi tentang penghapusan tunjangan pensiun. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Menggunakan alat canggih dan lebih higienis, rumah pemotongan hewan Mambal Badung kewalahan saat melayani permintaan jasa potong hewan kurban. Peningkatan permintaan jasa pemotongan hewan kurban juga diantisipasi pengelola RPH Mambal dengan membagi shift 2 kali pemotongan hingga 3 hari mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari Raya Idul Adha membuat permintaan jasa pemotongan hewan kurban khususnya di RPH Mambal, Badung, Bali meningkat berkali-kali lipat dibanding hari biasa. Peningkatan permintaan jasa potong hewan kurban di RPH Mambal karena fasilitas pemotongan yang disediakan lebih canggih, higien, serta proses penyembelihan jauh lebih cepat dibanding jika dilakukan secara manual. Berdasarkan pantauan di RPH Mambal, setiap pekerja terlihat bekerja sesuai tugas dan keahlian masing-masing, mulai dari tukang bawa sapi, pengangkat sapi, juru sembelih halal, bagian pengulitan, tukang bagian sarkas, hingga bagian packing. Ada juga pekerja yang bertugas membelah hewan menjadi 2 bagian menggunakan gergaji besar. Sedangkan badan-badan hewan kurban terlihat tergantung di alat-alat khusus untuk mempermudah proses pemisahan daging dengan organ lainnya. Khusus di RPH Mambal, sapi kurban yang dipotong mayoritas merupakan sapi Bali dengan berat sekitar 360 hingga 400 kg. Setelah disembelih, kemudian dilakukan pemisahan daging kurban dengan organ lainnya, hingga akhirnya berubah menjadi daging-daging cacah yang siap dibagikan ke masyarakat maupun diolah lebih lanjut. Hingga saat ini, daftar antrian yang ingin memotong hewan di RPH Mambal bahkan mencapai lebih dari 100 ekor sapi per hari dan diperkirakan terus melonjak hingga lebih dari 500 ekor sapi hingga 3 hari mendatang. Padahal petugas pemotongan hewan hanya sanggup memotong 15 hingga 17 ekor sapi per jamnya atau sekitar 100 ekor sapi per hari. Lonjakan permintaan membuat petugas terpaksa dibagi menjadi 2 shift dengan masing-masing shift diisi sekitar 50 pekerja yang telah memiliki keahlian masing-masing. Tim dokter hewan juga diterjunkan langsung untuk melakukan pemeriksaan intensif baik sebelum maupun setelah penyembelihan hewan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui 2 tahap penting, yakni sebelum pemotongan atau antemortem dan sesudah pemotongan atau postmortem. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengawasan untuk menjamin bahwa daging yang dibagikan ke masyarakat benar-benar layak dan bebas dari penyakit. Untuk konsistensi organ, kemudian warna organ, itu yang menjadi concern kita. Jika nanti dalam postmortem, pemeriksaan setelah dipotong, melihat ada suatu penyakit, bisa kita semua daging tidak boleh dikonsumsi atau hanya sebagian daging yang mengandung satu penyakit tidak dikonsumsi. Itu yang sisanya yang masih sehat boleh kita sebarkan ke masyarakat. Selain dari Kabupaten Badung, permintaan jasa potong hewan kurban di RPH Mambal juga banyak berasal dari pihak masjid maupun yayasan sosial dari berbagai daerah di Pulau Bali maupun luar Bali. Meski terjadi lonjakan permintaan jasa potong hewan, pihak RPH Mambal tidak menaikkan jasa potong hewan karena retribusi yang harus dibayar telah diatur dalam peraturan daerah. Dari Bali, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lain datang dari pemerintah Kota Tangerang, Banten telah menggratiskan biaya pendidikan di 135 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta sejak tahun 2023 lalu. Program yang menelan biaya 40 miliar rupiah tersebut telah dirasakan sedikitnya 10.000 siswa. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya alias gratis, pemerintah Kota Tangerang, Banten telah menerapkannya sejak tahun 2023 dan ini menjadi tahun ketiga. Sebanyak 240 sekolah negeri, 65 sekolah dasar, dan 70 sekolah menengah pertama swasta sederajat di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama telah mengikuti program sekolah gratis tersebut. Melalui program sekolah gratis, Pemkot Tangerang memberikan subsidi kepada sekolah swasta untuk membayarkan mulai dari uang gedung, SPP bulanan, pembelian LKS, biaya ujian hingga ijazah. Di mana 9.030 siswa SD dan 1.550 siswa SMP telah merasakan manfaat kebijakan tersebut dari 2 tahun pelaksanaannya dengan anggaran 40 miliar setiap tahunnya. Wali Kota Tangerang, Syahrudin, mengatakan kebijakan sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan kualitas tenaga pengajar guru melalui program tersendiri.
Selain itu, melalui program Tangerang Cerdas, siswa kurang mampu akan ditambahkan uang saku sebesar Rp80.000 untuk siswa SD dan Rp100.000 untuk siswa SMP per bulannya. Tangerang ini akan kita jadikan semua sekolah favorit, artinya berkualitas. Nah, guru-gurunya juga yang dianggap guru favorit di suatu sekolah nanti akan kita putar, kita rotasikan ya biar merata, ada pemerataan. Sehingga ada dorongan semangat ya kepada guru-guru yang lainnya untuk memberikan yang terbaik ya, melakukan proses belajar mengajar sehingga kita bisa menghasilkan anak didik yang cerdas. Di sisi lain, Pemkot Tangerang menggratiskan transportasi umum berupa bus Tayo dan angkot Si Benteng kepada siswa saat berangkat maupun pulang sekolah. Jumlah sekolah gratis tidak tertutup kemungkinan akan bertambah pasalnya Dinas Pendidikan Kota Tangerang masih membuka pintu bagi sekolah swasta lain yang ingin mengikuti program sekolah gratis. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, ratusan tukik atau anak penyu yang beberapa waktu lalu ditemukan di kawasan Pantai Wediombo, Gunung Kidul dilepas liarkan kembali ke laut lepas. Pelepas liaran tukik ini bertujuan untuk menjaga pelestarian penyu yang mempunyai peran penting dalam ekosistem di laut. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama sejumlah relawan melakukan pelepasan liar tukik atau anak penyu di kawasan Pantai Wediombo, Kelurahan Jepitu, KP Nowon, Giri Subo, Gunung Kidul. Total ada 101 tukik berjenis penyu lekang yang dilepas liarkan di Pantai Wediombo. Tukik-tukik tersebut merupakan hasil penetasan telur yang sebelumnya ditemukan oleh petugas Satlinmas di kawasan Pantai Wediombo pada beberapa waktu lalu. Telur penyu tersebut kemudian dibawa ke wilayah Pantai Pelang, Bantul untuk dilakukan penetasan sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali di Pantai Wediombo. Selain untuk mengembalikan tukik ke habitatnya, pelepas liaran ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian penyu yang memiliki peran penting dalam ekosistem di laut, salah satunya sebagai predator ubur-ubur. Alasan dipilihnya Pantai Wediombo sebagai lokasi pelepas liaran tukik adalah karena di lokasi tersebut tukik yang sebelumnya masih berwujud telur pertama kali ditemukan. Yang kemarin pagi kita mendapatkan kabar ternyata sudah menetas dari 108 menetas 101. Yang kemudian sore hari ini sesuai dengan cuaca dan juga karakter dari tukik itu sendiri kita lepas bersama-sama. Saat ini masih ada lebih dari 200 telur penyu yang sedang ditetaskan di Pantai Ngandong, Gunung Kidul. Rencananya telur penyu yang sudah meretas nantinya juga akan dilepas liarkan di kawasan Pantai Nampu dan Jungwok, Gunung Kidul. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya pemirsa, pembongkaran ratusan lapak pedagang liar di Pasar Sentiong Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang yang menolak lapaknya dibongkar memblokade jalan hingga nyaris terlibat keributan dengan petugas gabungan. Pedagang ini melempar sejumlah peti buah dan sejumlah benda ke tengah jalan yang merupakan akses menuju Pasar Sentiong Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pedagang yang menolak lapak miliknya ini dibongkar juga memblokade jalan dengan menggunakan meja dagangan mereka dan juga sejumlah peti buah. Keributan pun nyaris terjadi lantaran permintaan pedagang untuk berjualan selama 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha ditolak petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi. Beruntung keributan usai setelah petugas dari kepolisian Polresta Tangerang dapat meredam amarah para pedagang yang berada di lokasi pembongkaran. Salah satu pedagang mengaku kecewa dengan pembongkaran lapak dagangan mereka. Pasalnya pembongkaran lapak dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha. Para pedagang menyebut lokasi lapak yang disediakan di dalam Pasar Sentiong belum siap digunakan sehingga tidak nyaman bagi pembeli yang datang. Ibu kecewa Bu ya dengan itu? Kecewa, sangat kecewa banget. Sebelumnya pernah ada penggusuran juga, tapi sesudah hari besar baru digusur. Kini kita kecewanya gini Pak, kita belanja. Nah, kita belanja itu pakai uang. Separuh pakai uang kita, separuh kita ngambil dulu ke bos. Kalau seandainya itu barang kita nggak dijual, kita mau nambokin dari mana? Gitu kan? Pasti siapa kita ditekan juga di sana. Kok belum setoran? Lah, ikannya gimana kita mau ngejualnya?
Sementara itu, Camat Balaraja Willy Patria menjelaskan pembongkaran ini dilakukan lantaran lapak pedagang liar berdiri bahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tidak hanya masalah kemacetan, tumpukan sampah dari 126 lapak pedagang liar juga menjadi masalah di lingkungan sekitar, sehingga dikeluhkan masyarakat. Sebelum pembongkaran, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan memberikan surat peringatan, namun demikian penolakan tetap terjadi. Ini bukan pembongkaran ya, lebih kepada penataan lingkungan di sekitar Pasar Sentiong, Kecamatan Baraja. Hal ini karena memang sudah banyak pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan atas banyak keluhan masyarakat terkait dengan gangguan lalu lintas, sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami melakukan. Agar para pedagang bisa tetap berjualan, pemerintah sudah menyiapkan 175 kios dan los di dalam Pasar Sentiong Balaraja. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, teror kawanan monyet liar di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan warga. Selain merusak atap rumah, kawanan monyet liar ini juga mencuri makanan di warung dan rumah milik warga. Kawanan monyet liar terlihat bergerombol di halaman rumah warga Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang ketakutan terpaksa harus menutup jendela dan pintu rumah lantaran khawatir kawanan monyet liar menyerang dan melukai anak-anak. Menurut warga, kawanan monyet liar ini berjumlah 10 ekor. Selain merusak atap rumah, kawanan monyet liar ini mencuri makanan dan mengajak-ajak warung. Warga berharap instansi terkait dapat segera mengevakuasi kawanan monyet liar dari permukiman mereka lantaran keberadaannya sudah semakin meresahkan. Pernah tuh lihat monyet gede, lebih dari tadi tuh, lebih gede dari tadi. Pernah. Dengan keberadaan monyet. Merasa banget, soalnya takut ke anak itu, ngegigit ke anak. Khawatir memakan korban, petugas pemadam kebakaran dari Pos Cisoka diterjunkan untuk mengevakuasi kawanan monyet liar ini dari pemukiman warga. Namun karena keterbatasan alat tangkap, petugas damkar belum berhasil mengevakuasi kawanan monyet liar yang berasal dari hutan Pasir Muncang tersebut. Petugas damkar mengatakan kawanan monyet liar ini sudah berada di permukiman warga selama 1 tahun. Dari awalnya hanya 3 ekor, kini berkembang biak menjadi 10 ekor. Ini untuk jenis monyet liar, Pak. Nah, satu dia kemungkinan cari makan. Dan mungkin tempat habitat mereka sudah tidak ada, sudah banyak perumahan atau gedung-gedung yang habitat mereka sudah terusik. Petugas pemadam kebakaran akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta untuk mempercepat proses evakuasi kawanan monyet liar tersebut. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, pemirsa, proses mabit atau menginap di Musdalifah bagi jemaah haji Indonesia telah resmi berakhir. Ribuan jemaah yang tergabung dalam fase Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna kini seluruhnya telah bergerak menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Di mana telah dilaksanakan. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Operasional Kasat Ops Arafah, Musdalifah dan Mina, Harun Al-Rashid pada Minggu 7 Juni 2025. Menurutnya setelah menunaikan wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, jemaah diberangkatkan secara bertahap ke Musdalifah begitu waktu maghrib tiba. Di sana mereka melaksanakan mabit sebagai bagian dari rukun haji yang wajib dilalui. Kemudian mulai tengah malam hingga pagi hari proses pemberangkatan jemaah dari Musdalifah ke Mina berlangsung secara bertahap dan terkendali. Sekitar pukul 9.40 waktu Arab Saudi, lokasi Musdalifah dinyatakan telah bersih dari jemaah haji Indonesia. Hal ini menandai tuntasnya salah satu tahapan penting dalam puncak ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, proses evakuasi jemaah dari Arafah menuju Musdalifah dan Mina telah diselesaikan dengan lancar.
Sekitar pukul 3.30 dini hari, seluruh jemaah Indonesia telah meninggalkan Arafah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji selanjutnya. Setibanya di Mina, para jemaah akan melaksanakan prosesi lontar Jumrah Akabah pada 10 Zulhijjah. Selanjutnya, mereka akan melakukan lontar 3 Jumrah Ula, Wusha, dan Akabah pada hari-hari tasyrik. Jemaah yang memilih nafar awal dijadwalkan kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Sementara itu, jemaah yang mengambil nafar sani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah 1446 Hijriah. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi selanjutnya, pemirsa, pelaksanaan program Tanazul bagi jemaah haji Indonesia resmi ditunda hingga musim haji mendatang. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dengan alasan utama keselamatan jemaah. Hal ini disampaikan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Mukhlis M. Hanafi di Mekah, Arab Saudi. Menurutnya, program Tanazul dijadwalkan diterapkan pada operasional haji tahun 1446 Hijriah sebagai salah satu inovasi Kementerian Agama RI. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan beribadah terutama bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Namun setelah melalui evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, disepakati bahwa penerapannya perlu persiapan yang lebih matang. Dengan perubahan kebijakan ini, seluruh jemaah akan tetap menjalani rangkaian ibadah haji secara lengkap, termasuk mabit di Mina dan melontar jumrah. Sebelum kembali ke Mekah sesuai dengan jadwal kloter masing-masing, meski begitu opsi Tanazul tetap terbuka jika jemaah ingin melakukannya secara mandiri melalui koordinasi dengan syarikah masing-masing, terutama terkait kebutuhan konsumsi. Memasuki fase puncak haji yang dimulai pada 4 Juni 2025, pemberangkatan jemaah dari Mekah menuju Arafah akan dilaksanakan berdasarkan sistem pengelompokan yang telah disepakati. Skema ini mengacu pada syarikah, markas, dan hotel tempat jemaah menginap. Kebijakan ini dirancang agar pergerakan jemaah lebih tertib dan efisien, tanpa adanya diskriminasi antar syarikah atau markas, meskipun dalam satu hotel terdapat jemaah dari kelompok berbeda. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.